minimal 8%. Kami saat ini sebagai pengusaha penyelenggara perjalanan ibadah haji yang dikenal dengan PHK, izinnya selalu dikeluarkan oleh pemerintah dan tunggu. Artinya izin berusaha diberikan ketika pemerintah mengeluarkan izin usaha, ya, harus juga diikuti dengan kesempatan berusaha. Jika kita dikunci dengan maksimal 8%, artinya kesempatan berusaha akan semakin kecil ketika izin usaha keluar tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di El Leila Official. Channel ini selalu menghadirkan pembahasan kritis dan tajam tentang isu-isu haji dan umroh. Sebelum masuk ke topik hari ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru yang penting buat kita semua. Hari ini kita akan membahas berita panas. 13 asosiasi resmi penyelenggara haji dan umroh serentak menolak legalisasi umroh mandiri yang sedang dibahas dalam RUU penyelenggaraan haji dan umroh. Kenapa mereka menolak? Apa dampaknya bagi jamaah dan ekonomi umat? Mari kita bedah tuntas. Sahabat muslim semuanya, pada 13 Agustus 2025 lalu, 13 asosiasi haji umroh menggelar konferensi pers bersama. Mereka menegaskan, RUU yang membuka peluang legalisasi umroh mandiri akan merugikan jamaah, sekaligus mengancam ekonomi umat. Asosiasi yang hadir bukan sembarangan, ada Ampuri, Himpuh, Aspuri, Aspurindo, Kesturi, hingga Sapuhi. Semua bersuara satu nada menolak keras. Mereka menyebutkan setidaknya 3 alasan besar. Pertama, perlindungan jamaah hilang. Kalau jamaah jalan sendiri tanpa travel resmi, siapa yang akan menjamin keamanan, kesehatan, atau bahkan membantu ketika ada masalah di tanah suci? Kedua, potensi penipuan makin besar. Marketplace global bisa menjual layanan umroh, tapi tanpa kontrol dan standar resmi dari pemerintah. Dan yang ketiga, ekonomi umat terganggu. Ekosistem umroh Indonesia bernilai 30 triliun rupiah per tahun, menghidupi ribuan UMKM, dari penjahit pakaian ihram, catering, transportasi, sampai pemandu ibadah. Semua bisa tumbang kalau jamaah lari ke platform global. Kalau kita bedah lebih dalam, ada 2 kepentingan yang sedang bertabrakan. Di satu sisi, ada jamaah yang ingin bebas. Mereka merasa biaya paket travel resmi kadang terlalu mahal. Dengan modal internet, mereka bisa booking tiket, hotel, bahkan visa secara mandiri. Lebih murah, lebih fleksibel. Tapi di sisi lain, ada asosiasi dan ribuan UMKM yang bergantung pada ekosistem haji dan umroh. Bayangkan kalau semua jamaah bisa berangkat mandiri lewat marketplace internasional. Uangnya lari ke luar negeri, UMKM lokal mati, travel resmi gulung tikar. Pertanyaannya, mana yang harus lebih diutamakan? Kebebasan jamaah atau keberlangsungan ekosistem lokal? Mari kita bicara soal risiko nyata. Pertama, aspek keamanan. Jamaah mandiri bisa saja tertipu hotel palsu, tiket penerbangan tidak jelas, atau terkendala saat visa bermasalah. Ketika ada kasus penipuan, siapa yang akan bertanggung jawab? Kedua, aspek ibadah. Banyak jamaah umroh awam yang belum paham teknis manasik. Kalau tanpa pembimbing, bisa saja salah praktik ibadah, tersesat, atau bahkan tidak tahu harus kemana kalau ada masalah kesehatan. Ketiga, aspek hukum dan diplomasi. Arab Saudi selama ini mengatur ketat kedatangan jamaah. Kalau jamaah Indonesia datang tanpa melalui travel resmi, bagaimana pemerintah Indonesia bisa melindungi mereka ketika ada masalah di tanah suci? Data menunjukkan industri haji dan umroh di Indonesia bernilai 30 triliun rupiah per tahun. Angka ini bukan hanya keuntungan travel besar, tapi juga perputaran uang untuk UMKM. Dari konveksi pakaian ihram, catering makanan khas Nusantara, transportasi jamaah, sampai pemandu ibadah di tanah suci, semuanya mendapat bagian. Kalau umroh mandiri dilegalkan tanpa aturan ketat, potensi besar ini bisa pindah ke platform global.
uang jamaah Indonesia justru mengalir ke perusahaan asing, bukan lagi ke UMKM lokal. Inilah yang paling ditakutkan asosiasi. Apakah umroh mandiri harus ditolak total? Mungkin tidak. Ada solusi tengah yang bisa diambil, regulasi hibrida. Jamaah boleh umroh mandiri, tapi wajib memenuhi standar perlindungan, asuransi, visa resmi, dan pendataan di Kemenak. Pemerintah menyediakan hotline darurat di KJRI atau KBRI untuk jamaah mandiri. Marketplace internasional yang menjual paket umroh wajib bermitra dengan travel resmi lokal. Dengan cara ini, jamaah tetap bebas memilih, tapi keamanan terjaga dan ekosistem ekonomi umat tidak tumbang. Sahabat El-Laila, polemik legalisasi umroh mandiri ini membuka mata kita bahwa penyelenggaraan ibadah bukan sekadar soal perjalanan spiritual, tapi juga soal perlindungan jamaah dan kedaulatan ekonomi umat. Kalau dikelola asal-asalan, jamaah bisa jadi korban penipuan, dan uang umat justru lari ke luar negeri. Tapi kalau ditutup rapat-rapat, kebebasan jamaah pun bisa terhambat. Kuncinya ada di regulasi yang seimbang, adil, dan berpihak pada umat. Bagaimana menurut Anda? Apakah umroh mandiri sebaiknya dilegalkan atau dilarang total? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe El-Laila Official agar semakin banyak yang tercerahkan dengan pembahasan kritis ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah yang Maha Pemurah, beri kami sehat walafiat, rizki berlimpah yang halal barakah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, putra putri yang salih salihah, ahli ilmu dan ahli ibadah. Jangan lupa like, share, dan subscribe kebutuhan lainnya.